Dan tidak lama setelah tenda berdiri, tiba-tiba hujan pun turun. Hujan turun lumayan deras, tapi tidak begitu lama. Akhirnya kami bermalam di pos pengalap. Selama kami berada di pos pengalap, hujan turun terus-menerus. Hey guys, welcome to The Stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Udah gak asing lagi kalau gunung merupakan tempat yang sangat indah, terutama pemandangan yang ada di puncaknya. Saking indahnya, kadang bisa buat kita lupa akan semua masalah yang ada dan membuat para pecinta gunung rela melakukan pendakian hingga ke puncaknya hanya untuk melihat keindahan pemandangan yang terlihat dari atas. Tapi, di balik keindahan alam dari gunung, udah jadi rahasia umum bahwa saat kita berada di lingkungan baru, terutama di gunung, kita harus memiliki niat dan tekad yang besar. Karena medan yang cukup berat dan perjalanan yang harus dilalui sangat melelahkan. Selain itu, ketika mendaki gunung, kita juga sangat perlu menjaga perkataan dan juga tindakan kita. Karena menjaga sopan santun di lingkungan yang baru diyakini sebagai cara yang aman agar terhindar dari bahaya saat mendaki gunung. Gunung merupakan tempat yang sangat jarang dihuni manusia. Udah tahu kan arah pembahasan ini kemana? Yep, jika suatu tempat atau daerah jarang ditempati dan terjamah oleh manusia, tentunya tempat tersebut akan banyak dihuni oleh makhluk lain selain manusia. Anyway, untuk kalian yang belum subscribe, yuk dipencet dulu tombolnya dan nyalain loncengnya. Selain gratis, kalian juga bakal dapat pemberitahuan kalau ada info-info terbaru di channel ini. Karena di sini bakal ada banyak video menarik lainnya. Kali ini, Mimin bakal bahas kisah nyata horor yang terjadi di sebuah gunung. Kisah nyata kali ini Mimin dapat dari postingan seseorang bernama Fuad yang hilang saat mendaki di Gunung Ciremai pada tahun 2010 silam. Sampai-sampai akibat dari kejadian ini, Gunung Ciremai harus ditutup sementara untuk mempermudah tim SAR yang dibantu oleh warga sekitar dalam melakukan pencarian Fuad secara intensif. Berikut ini kisah horor di gunung yang dialami oleh Fuad dan juga kawan-kawannya. Pada tanggal 17 Desember 2010, selesai sholat Jumat, kami berlima yang terdiri dari Rashid, Bimo, Hendra, Auni, dan juga saya sendiri berencana berangkat menuju Gunung Ciremai. Rumah Hendra pun kami jadikan base camp sementara sebelum berangkat untuk mempersiapkan perlengkapan dan juga logistik untuk mendaki Gunung Ciremai. Setelah semua siap, sekitar pukul 4:30 sore, kami mulai berangkat dari Jakarta menggunakan mobil sewaan. Awal perjalanan kami disambut dengan hujan gerimis yang membuat kami ragu pada awalnya untuk berangkat. Dalam perjalanan, kami memastikan lagi kalau tidak ada barang ataupun perlengkapan yang tertinggal. Lalu kami semua berdoa agar diberi keselamatan dan tidak ada gangguan selama perjalanan mendaki Gunung Ciremai. Dikarenakan ada beberapa logistik yang kurang, saat itu kami mampir di minimarket di sekitaran Kebon Pala samping BNI. Setelah belanja logistik yang kurang tersebut, kami kembali melanjutkan perjalanan ke Cirebon dan akhirnya sekitar pukul 8:30 malam, kami keluar dari pintu tol Kanci Cirebon. Setelah itu, perjalanan berlanjut menuju Linggarjati. Karena kondisi yang sudah gelap, tanpa diduga kami malah tersasar dan akhirnya kami bertanya kepada warga sekitar. Maaf Pak, jalur pendakian Linggarjati ke arah mana ya? Seingat saya lewat jalan ini, tapi sepertinya saya salah. Wah, abang kelewatan. Seharusnya di pertigaan tadi abang belok ke kanan dan lurus terus, bukannya ke arah kiri. Mendengar itu, akhirnya kami pun putar balik dan kurang lebih setelah setengah jam perjalanan, akhirnya kami menemukan gapura yang bertuliskan Desa Linggarjati. Sebelum lanjut perjalanan, kami mampir dulu di warung nasi goreng untuk makan. Emang kebiasaan, habis makan kenyang, tiba-tiba perut langsung sakit dan ingin buang air. Saya pun menuju masjid yang tidak jauh dari warung itu, tapi di sana saya tidak menemukan kamar mandi.
Akhirnya, saya kembali mengajak teman-teman untuk mencari pom bensin terdekat. Barulah setelah saya buang air, kami melanjutkan perjalanan menuju pos registrasi pendakian. Kami pun sampai di pos registrasi. Tapi ternyata kami salah masuk. Karena saat itu kami masuk ke desa Linggasana, bukannya Linggarjati. Akhirnya kami bertanya kepada pemilik warung yang ada di sana untuk memastikan. Maaf Pak, ini Linggarjati atau Linggasana ya? Wah Bang, ini Linggasana. Linggarjati itu masih maju sedikit lagi ke arah sana Bang. Tidak jauh kok dari sini. Oh gitu ya Bang, terima kasih. Singkat cerita, kami sampai di pos registrasi pendakian Linggarjati. Saat itu suasana di sana sangat sepi, tak seperti biasanya. Kami pun turun dari mobil dan kami mencoba mencari seseorang untuk melapor sebelum mendaki. Tapi tidak ada seorang pun yang kami temui. Bahkan penjaga pos registrasi pun tidak ada di sana. Ya maklumlah, mungkin karena saat itu sudah tengah malam. Kami pun sejenak duduk di pos pendaftaran. Lalu tak sengaja kami menemukan majalah dinding yang dipajang berisikan pengumuman bahwasanya jalur pendakian Linggarjati ditutup sementara karena cuaca yang sedang buruk. Setelah itu, kami mencoba mencari orang untuk menanyakan tentang kebenaran pengumuman tersebut. Dan ternyata di belakang pos registrasi itu ada rumah. Lalu kami mencoba mengetuk pintu rumah tersebut. Tak lama setelah diketuk, penghuni rumah itu terbangun dan ternyata orang itu adalah petugas pos registrasi. Lalu kami bertanya, Maaf sebelumnya Pak, kalau mengganggu istirahat Bapak. Gak apa-apa Bang, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya mau nanya, itu pengumuman ditempel di mading itu benar? Oh itu benar Bang, jadi untuk sementara waktu jalur pendakian ditutup. Waduh, jadi gini Pak, kami sebelumnya nggak tahu kalau jalurnya itu ditutup. Terus kami sudah jauh-jauh datang ke sini untuk melakukan pendakian. Jadi kami minta solusi dari Bapak agar kami diizinkan untuk mendaki. Di sini saya cuma mengingatkan dan ada pengumuman yang ditempel kalau jalur pendakian sudah ditutup. Namun kalau abang-abang sekalian masih bersikeras ya silahkan. Tapi kalau terjadi sesuatu, abang-abang sendiri yang harus menanggung resikonya ya. Mendengar itu, kami berdiskusi sejenak. Dan dengan tekad yang bulat, akhirnya kami memutuskan untuk tetap melakukan pendakian dengan resiko yang akan kami tanggung sendiri. Yang terakhir, petugas itu memberi saran kepada kami agar jangan melanjutkan perjalanan jika kabut mulai naik. Kami mengiyakan saran dari petugas pos tersebut dan melanjutkan perjalanan mendaki. Karena itu sudah dini hari, kami memutuskan untuk tidur dulu di base camp. Dan baru akan melakukan pendakian esok paginya pada tanggal 18 Desember 2010. Pagi datang dan azan subuh pun terdengar berkumandang. Kami semua bangun. Tidak lupa kami menjalankan ibadah sholat subuh dulu. Setelah itu, kami mengecek kembali semua perlengkapan dan juga logistik. Setelah kami yakin semuanya sudah lengkap, kami bersiap melakukan pendakian. Kami mulai berjalan dan tidak jauh dari pos pertama, kami menemukan warung. Tapi pagi itu warungnya belum buka. Kami istirahat sejenak sambil menunggu, siapa tahu sebentar lagi ada warung yang buka. Tidak berapa lama kemudian ada orang yang datang dan ternyata itu si pemilik warung. Akhirnya kami memutuskan sarapan dulu di warung tersebut. Selesai sarapan, saya dan Auni ngerasa ngantuk. Akhirnya kami tertidur sebentar di warung itu. Karena semalam kami berdua kurang istirahat. Kurang lebih 30 menit kami tertidur, lalu kami pun dibangunkan oleh teman-teman yang lain. Woi bangun, ayo kita gerak. Oh iya, ayo. Karena tas yang saya bawa terlalu penuh, jadi sebelum berangkat saya menitipkan beberapa baju di warung tersebut. Setelah itu kami berjalan kembali. Kami berjalan dengan sangat santai. Selama perjalanan kami sering istirahat, karena jalur Linggarjati ini membuat kami cepat lelah. Saya, Auni, dan juga Bimo saling bertukar tas. Lalu kami memulai berjalan kembali. Dan tiba-tiba, aduh, kaki saya kram nih, bantu lurusin dong. Mendengar itu, teman-teman saya mencoba membantu menyembuhkan kram yang saya derita. Dan alhamdulillahnya kaki saya bisa digerakkan kembali. Setelah kaki saya membaik, kami berjalan, dan terus berjalan.
Selama perjalanan, tidak ada hambatan yang berarti yang kami temukan. Hanya saja saat itu kami merasakan lelah, pegal, dan juga kecapean. Akhirnya sekitar pukul 1, kami sampai di pos pengalap. Di sana kami memutuskan untuk istirahat lama, dan kami sempatkan masak untuk makan siang. Teman-teman, kita bangun tenda di sini atau lanjut? Kalau menurut saya, mendingan kita camp dulu aja di sini. Iya, aku setuju tuh. Lagian kabut udah mulai naik. Terus terdengar juga kan suara petir. Takutnya kalau kita lanjut, ntar kita kehujanan di jalan. Yaudah deh, sepakat ya, kita camp dulu di sini. Oke. Kira-kira pukul 2 siang kami mendirikan tenda. Dan tidak lama setelah tenda berdiri, tiba-tiba hujan pun turun. Hujan turun lumayan deras, tapi tidak begitu lama. Teman-teman, cuaca lagi gak bersahabat nih. Kita bermalam di sini aja ya, semalam aja. Ya udah, ayo aja sih kalau aku. Ya udah, kita bisa lanjut besok kan? Akhirnya kami bermalam di pos pengalap. Selama kami berada di pos pengalap, hujan turun terus-menerus, dibarengi dengan kabut tebal, dan itu terjadi sampai malam hari. Ketika hujan sudah reda, saya, Auni, dan Bimo keluar dari tenda dan mencoba membuat api unggun. Tapi karena kondisi ranting dan tanah yang basah mengakibatkan api tidak mau menyala. Hadah, kalau gini mah nggak bakal nyala ini. Iya, ya udahlah, mendingan kita masuk ke tenda aja lah. Kami semua beranjak dan masuk ke dalam tenda untuk tidur. Pada tanggal 19 Desember 2010, kira-kira pukul 3 dini hari, kami semua terbangun. Kami menyempatkan untuk memasak mie instan dan juga menyeduh kopi. Setelah itu, kami menyiapkan apa saja yang akan kami bawa ke puncak. Tenda dan sebagian carrier kami tinggal di pos pengalap. Yang kami bawa hanyalah peralatan dan logistik sepenuhnya. Perjalanan kami mulai pukul 5 subuh. Singkat cerita, kami sampai di Batu Lingga dengan perlahan kira-kira pukul 8 pagi. Karena kondisi medan yang masih cukup licin setelah hujan deras semalam, kami istirahat cukup lama di sana. Setelah merasa cukup, kami melanjutkan perjalanan kembali untuk sampai ke puncaknya sebelum kabut kembali naik. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami semua tiba di pos Sangga Buana 2. Dan saat itu saya berbicara kepada Hendra yang berada di depan saya. "Dra, gue turun duluan ya." Loh, kenapa? Kok tumben amat lu duluan? "Iya Ndra, kondisi fisik gue gak kuat nih. Tenang aja, kan ada Rashid. Dia juga udah pernah kok naik ke sini. Kalau gue turun duluan, nanti sekalian gue packing semua perlengkapan dan tenda. Jadi biar pas kalian turun, semua udah beres dan kita bisa langsung turun." "Ya udah deh kalau gitu, lu hati-hati ya." "Siap, aman Ndra, lu juga sama ya." Lalu Hendra memberikan saya golok, 2 bungkus biskuit, setengah bungkus rokok, dan juga setengah botol air minum. Akhirnya saya turun, sedangkan Hendra menyusul teman-teman yang lain yang sudah jalan duluan ke atas. Dalam perjalanan turun, setelah melewati Batu Lingga, saya berhenti dulu untuk mengatur nafas. Saya mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya. Seketika itu juga saya baru sadar, golok yang saya selipkan di kepala carrier ternyata tidak ada. "Hah? Mana nih goloknya? Jatuh ya tadi?" Semoga aja goloknya bisa ditemuin sama teman-teman yang lain. Setelah menghabiskan sebatang rokok, saya melanjutkan perjalanan turun. Selama perjalanan turun, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala sama sekali. Pos Bapatere dan tanjakan Seruni sudah saya lewati. Aduh, capek juga ternyata. Akhirnya tenda sudah kelihatan di depan. Rokok dulu aja lah, toh udah deket ini. Saya pun istirahat sebentar sambil menyalakan sebatang rokok. Ketika saya menghembuskan asap rokok dan saya melihat ke arah tenda. Waktu saya lagi menikmati rokok, saya perhatikan lingkungan sekitar dan emang pemandangannya masih asri banget. Dan saat saya menengok lagi ke arah tenda yang kelihatan tadi, saat itulah saya kaget. Karena tenda yang tadi ada di hadapan saya, tiba-tiba tidak terlihat. Loh, kok aneh? Kemana tuh tenda? Barusan kayaknya gue lihat deh. Tapi kok tiba-tiba hilang ya? Apa jangan-jangan gue salah lihat? Dengan tergesa-gesa, saya pun langsung berlari menuju bawah dan benar aja, tenda kami hilang. Pada saat itu juga, saya melihat ada 2 jalur bercabang. Dari jauh, jalur sebelah kanan terlihat bagus, bersih, dan jalurnya menurun.
Sedangkan jalur sebelah kiri terlihat rusak dan agak menanjak. Lah, ini jalur mana yang harus gue ambil? Aduh, kayaknya yang kanan deh. Akhirnya, saya memutuskan mengambil jalur kanan. Awalnya ini jalur yang bagus, rapi dan juga bersih. Tapi, semakin jauh saya berjalan, jalurnya malah jadi berubah. Menjadi dipenuhi semak belukar yang sangat lebat. Wah, ini jalur kok aneh ya? Gak beres nih. Karena ngerasa ada yang ganjil, saya memutuskan untuk kembali berlari menuju atas di jalur bercabang tadi. Sesampainya di percabangan, saya istirahat dulu sejenak untuk mengatur nafas. Setelah istirahat cukup, akhirnya saya berjalan kembali menuju jalur sebelah kiri. Jalur itu awalnya terlihat berantakan, tapi semakin dalam malah berubah menjadi bagus dan nyaman. Saya ikuti terus jalur ini, tapi yang saya pikirkan adalah, ini kenapa kok nggak sampai-sampai ke pos pengalap sih? Aneh banget. Saya masih berjalan mengikuti jalur tersebut, tapi tiba-tiba di hadapan saya nampak hutan rotan yang sangat lebat. Saat itu saya terdiam dan kaget. Lalu saya mulai memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dan ternyata saya baru sadar kalau saat itu saya sudah berada di tengah-tengah hutan belantara. Saat itu saya mencoba untuk tetap tenang dan gak panik. Saya memutuskan untuk duduk, makan biskuit, dan minum. Saya masih tetap mencoba berpikir rasional untuk tidak panik. Tapi perasaan saya bilang kalau saat itu saya udah pasti kesasar. Saya tersesat. Ya Allah, ya Rob, lindungi hambamu ini ya Allah. Saya mencoba bangkit dan mencoba kembali berjalan ke atas, mengikuti jalur yang tadi saya lewati. Namun entah kenapa, saya merasa kalau ini bukan jalur yang tadi saya lewati dan benar-benar berbeda. Ya, jalurnya berubah 180 derajat. Saat itu, saya masih berusaha untuk tetap tenang. Di tengah kebingungan, saya kembali duduk menyalakan sebatang rokok. Dan saya berpikir ini gak bener banget. Aneh. Saya harus berteriak minta tolong, dengan harapan ada yang dengar dan nunjukin saya jalan yang benar. Tolong, tolong, tolong. Udah beberapa kali saya teriak sekuat tenaga, tapi ternyata nihil. Tidak ada yang ngejawab sama sekali. Saat itu, udara berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Saya pun saat itu mulai agak panik, lalu memutuskan untuk kembali berjalan turun, dengan harapan saya bisa menemukan jalur yang benar. Ya, seenggaknya saya bisa menemukan aliran sungai. Saya pun berjalan turun menerobos semak belukar. Tidak jarang badan saya terkena goresan ranting. Dan beberapa kali saya terjatuh, terpeleset, dan tiba-tiba saya mendengar sayup-sayup suara azan zuhur dari kejauhan. Saya pun mengistirahatkan lagi badan saya sejenak, sambil berpikir apa yang harus saya lakukan sekarang. Karena saat ini entah ada di mana, saya nggak bawa persediaan yang cukup. Dan saat itu saya paham bahwa saya sedang tersesat di hutan Gunung Ciremai. Cerita horor di Gunung Ciremai part 1 sampai di sini dulu ya. Jangan sampai lewatkan kelanjutan ceritanya di part 2. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like di bawah. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.